Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama yang kita muliakan sahibu hadal majlisil mubarak, akhuna al-habib al-syarif Muhammad Alfian bin Mahmud Ba'abud beserta keluarga besar beliau senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala fi hifzihi wa inayatihi wa riayatihi wa kanafihi zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah, dan juga pimpinan pesantren Assalam akhuna ustadzuna Kiai Haji Zainuddin Ahmad, semoga beliau senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga beliau dan seluruh anak santri, anak didik beliau, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para masyayikh, para habaib, para guru, asatizah, muslimin muslimat, tanpa mengurangi hormat al-faqir, tidak menyebut satu persatu. Alhamdulillah, pada malam ini kita iftitah ya, pembukaan, insyaallah dengan izin Allah kita akan ard wa tahlil al-kitab ya, kita menggunakan istilahnya daurah. Kalau terjemahan letterleknya adalah ard wa tahlil, memaparkan dan menganalisa isi kandungan kitab, sering disebut bedah buku, namun kelihatannya lebih etis ya, lebih bersifat musyawarah, bersifat sharing, membagi informasi, yaitu daurah. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Tajul Arifin wa Qudwatil Muhaqqiqin Sidna Abul Abbas Ahmad ibn Ahmad ibn Isa Urifa Bizarruq. Beliau dikenal dengan Syekh Ahmad Zarruq Al-Hasani. Beliau adalah salah satu cabang besar dalam tarekat Syaziliyah, sehingga disebut Asyaziliyah Az-Zarruqiyah. Salah satu cabang dari Az-Zarruqiyah ada namanya Asyaziliyah Al-Khusafiyah. Al-Imam Hasanul Banna itu bertarekat Asyaziliyah Al-Khusafiyah Az-Zarruqiyah. Dan kebetulan Al-Faqir pun mengambil tarikat Asyaziliyah Ad-Darqawiyah. Ad-Darqawiyah pun salah satu cabang daripada Az-Zarruqiyah. Insyaallah Al-Faqir punya silsilah riwayatan wa dirayatan wa fahman daripada kitab Syekh Ahmad Zarruq bisanadin muttasil biiznillah insyaallah. Kemudian kitab ini, kalau tadi sore saya dengar Kiai Zainuddin, saya yang ke-7 kali ke sini Kiai. Yang ke-7 kali. Berarti yang ke-6 yang lalu itu kita selalu bicara tentang ilmu hakikat. Malam ini dengan buku ini kita pure membicarakan tentang ilmu tarikat. Ya, jadi peminat hakikat mungkin malam ini kita stop dulu, kita masuk ke wilayah tarikat. Ya, tapi kalau ada nyangkut-nyangkut ke sana nggak apa-apa ya, kita bicarakan. Saya suka membaca kitab ini bersama-sama. Sebelumnya kita sibuk dengan membacakan kitab-kitab hakikat. Tujuannya adalah untuk mengembalikan pemahaman-pemahaman yang keliru
tentang ilmu hakikat yang mereka mendapat semata-mata dari buku, bukan daripada guru, atau bukan melalui proses tarbiyah. Maka kita lupa membaca kitab-kitab tarikat. Ketika Al-Faqir ingin memilih salah satu kitab tarikat, maka teringat dengan kitab yang pernah Al-Faqir mengaji, yaitu kitab Muqaddimatit Tasawuf wa Haqiqatuhu wa Natijatuh, ya. Judulnya menunjukkan isi kandungan kitab ini, Muqaddimah wa Haqiqah wa Natijah. Kitab ini karena Al-Faqir menganggap sangat penting pada tahun ini, memang secara serempak Al-Faqir membaca kitab ini di berbagai tempat dan di beberapa negara jiran di Asia Tenggara ini, Nusantara ini, karena sangat penting sekali mengembalikan pemahaman tasawuf kepada manhajnya yang sahih, ya, agar tasawuf yang berjalan secara tradisi, ya, kembali kepada manhajnya yang benar. Karena kalau kita lihat sekarang secara realita, ya, kita boleh bagi pengamal tasawuf kepada beberapa golongan. Pertama, kami meminjam istilah ini dari beberapa ulama yang memberikan penilaian di dunia ini. Pertama, mereka menamakan at-tasawufu al-kadhibi, katanya. Tasawuf bohongan, tasawuf yang tidak betul. Tasawuf yang tidak betul ini imaduhu asy'awadhah. Apa imaduhu itu? Pilarnya, ya. Pilarnya adalah, kalau kita pinjam bahasa Jawa, asy'awadhah itu klinik. Ya, isinya hanya membicarakan tentang klinik takhayulat, ya, tentang ilmu-ilmu kesaktian, disnisbatkan kepada hizib-hizib tasawuf. Ya. Ini at-tasawuful kadzib, di situ tidak ada tasawuf, yang ada jual obat barangkali, ya, atau ngecap gitu. Ini at-tasawuful kadzibi wa imaduhu asy'awadhah. Kalau ada murabbinya, ini yang saya menginjam istilahnya, ini ya istilah daripada ulama yang menilai situasi sekarang ini. Kalau di dalam kelompok ini ada murabbinya, bahwa dajjal, ya, sama sekali tidak ada kaitan dengan tasawuf. Apabila tasawuf terus identik dengan kesaktian, kanuragan, keheroan, heroism, keanehan, ya, aneh-aneh, terus ngaco-ngaco gitu, ya, pelik-pelik kata orang Melayu. Hadza la yata'allaq bitasawuf walau milim, istilahnya, meskipun seujung kuku. Yang kedua ada at-tasawuf at-tabarruki. Ini tasawuf ahlul mutabarrikin. Ya. Apa mazharnya, manzornya? Mereka sangat memuliakan ahlillah, sangat menghormati para aulia, dan lidahnya menjaga betul untuk menyebut rendah sekalipun. Dan kesibukannya mengamalkan semua tarik wirid-wirid gurunya yang sudah wafat. Dan kelompok ini tidak ada gurunya karena gurunya sudah wafat, tapi dia menjaga wirid-wirid itu dengan baik. Dan itu sudah tidak lagi menjadi materi tasawuf, itu hanya doa-doa yang berpahala dan tabarruk kepada ahlillah dan kepada aurad wal ahzab yang memang dinisbatkan kepada para aulia, kepada para mursyidin. Namun dia tidak sedang bertasawuf. Dan yang ketiga, inilah yang disebut at-tasawufus sahih. At-tasawuf yang di dalamnya terdapat marahil tarbawiyah, proses pendidikan. Ada takhalli, tahalli, tajalli. Sama wiridannya dengan tasawuf yang pertama, karena memang asalnya sama. Karena dia masih tetap mengikuti guru. Karena sebetulnya kalau tasawuf sebuah ilmu, tarikat sebuah madrasah. Fat-tariqatu hiya syaikh. Tarikat itu guru. Kalau nggak ada gurunya, kembali kepada sebuah amalan am, ya, dan sebuah wirid am. Dan
gurunya tentu adalah mereka minal mursyidin. Ya. Adapun tasawuf yang terakhir itu adalah tasawuf dari marhala yang kedua. Karena dalam tasawuf itu ada dua, ada as-sairu ilallah, ada as-sairu fillah. Ada berjalan menuju, berarti baru proses ya, di dalam tarekat itu. Baru kemudian at-tasawuf fillah, mereka yang setelah mendapat ma'rifat masih melalui perjalanan, karena ada yang mereka lakukan, ada kuturuk, jalanan yang lebih halus lagi, wa huwa az-zawq ya, wa al-azwaq wal mawajid. Ini mungkin mereka orang-orang yang yattajih ila ahli nihayah, wallahu alam. Namun kaitannya dengan kitab ini menjelaskan proses tarikat atau tasawuf yang benar ya, yang mengikuti manhaj. Kalau tadi kita urut 4 kelompok tadi adalah tasawufus sahih ya, tasawuf yang betul ala manhajin sahih, menurut manhaj yang sahih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita semua tahu ketika kita mengembalikan dalil tasawuf adalah al-ihsan. Al-ihsan itu definisinya Rasulullah SAW sendiri yang membuat. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Maka ihsan adalah an ta'buda. Nabi mendefinisikannya ihsan itu an ta'buda. Kalau tasawuf disandarkan dalilnya kepada ihsan, maka kita mesti mengikut definisi ihsan yang dibuat oleh Nabi. Nabi mengatakan al-ihsan an ta'buda. Kalau kita belajar nahu, kalau an dengan fi'il maka annya an masdariyah, bisa ditakwilkan dengan isim masdar. Jadi an ta'buda ibadatuk. Jadi ternyata ihsan itu ibadah. Lalu kemudian disambung dengan ka'annaka tarah. Dan ini jelas menerangkan tentang cara penunaian ibadah yang baik, yang sempurna. Ibadah yang sempurna, Nabi menyebut terus tingkatan yang tertinggi, antasyhadah au antarah, engkau menyaksikannya. Nah, untuk menyaksikan itu dengan batin, karena Tuhannya adalah gaib mutlak. Tapi di situ dika'annakakan, karena ibadah itu banyak sekali. Maka setiap kita melakukan, murnikan ibadah itu karena Allah. Di setiap ibadah itu kita seakan-akan melihat Allah di ibadah fisiknya. Tapi kalau melihat kepada Allah itu bukan ka'annaka, tetapi hakiki ya, ru'yatun hakikiyah, syuhudun hakiki. Artinya disebut ru'yah hakiki itu adalah pandangan batin ya, pandangan batin. Namun Nabi di situ juga mengatakan fa in lam takun tarah, kalau kamu tidak punya syuhud, tidak punya ru'yah, fa innahu yarak, jadikan Allah sebagai motif ibadah itu dan tujuan ibadah itu. Karena kita disuruh menjadikan Allah sebagai pengawas kita. Karena fa in lam takun tarah, kalau kamu tidak melihat, fa innahu yarak, Allah melihatmu. Kita disuruh untuk menjadikan Allah sebagai pengawas kita. Karena dalam balaghah fa innahu yarak itu jumlah khabariyah dan juga maknanya jumlah insya'iyah. Jadikanlah Allah sebagai ya, pengawasmu. Kalau ibadah kita jadikan Allah sebagai pengawas, maka ibadah kita setiap saat semakin membaik. Karena yang kita jadikan motif dan tujuannya bukan selain Allah, bukan dunia, bukan khuzuzun nafsaniyah, dan bukan juga lukhuzul insaniyah, bukan tuntunan keinginan nafsu, dan juga bukan ingin dilihat oleh orang dan dunia dan lain sebagainya. Maka muraqabah, Allah dijadikan pengawas kita. Orang kerja di kantor, kalau ada CCTV, bosnya lihat di kamarnya melalui screennya, mungkin orang kerja di kantor serius gitu. Kecuali kalau bosnya pergi, baru ya malas-malasan lagi. Tapi Allah kan selalu hadir. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi kalau Allah kita jadikan, dan inilah kemudian yang pertama disebut tasawuf yang berarti hakikat. Ya, yang muraqabah ini itulah tasawuf tarekat. Jadi pembagian tasawuf tarekat dengan hakikat itu ya, diambil dari dalilnya
an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Maka oleh karena itu ulama memberikan definisi tasawuf itu ada dua. Ya. Tasawuf yang disebut tazkiyatun nafas, islahul qulub, tahzibul akhlaq, dan islahul al-a'mal, islahul qulub, dan lain sebagainya, atau at-tarbiyah ruhiyah. Ya. Itu adalah tasawuf muraqabah. Ya, untuk mencapai musyahadah. Ini berada di dalam madrasah tarikat. Nah, apabila mereka sudah melakukan tarbiyah, tazkiyah, tahzib, tathir, maka menjadi bersih dan Allah memberikan nur. Nur itulah yang syuhud kepada Allah, yang melihat Allah. Dan inilah kemudian ya, menjadi ilmu hakikat. Maka tasawuf ada tarikat, ada hakikat, ada muraqabah, ada musyahadah. Atau yang disebut yang tarikat itu, yang muraqabah itu as-sair ilallah. Kalau yang hakikat itu, yang syuhud itu as-sair fillah. Maka ketika tarikat itu muridin, ketika selesai dia menjadi arifin. Maka hakikat mulai ya, dari perjalanan arifin. Inilah as-sair fillah. Maka jika orang mengkaji tasawuf tidak menemukan dua makna ini, atau orang mengamalkan tasawuf juga tidak mendapatkan dua makna ini, maka kedua-duanya tidak betul. Yang mengamalkan berarti bukan di atas manhaj yang sahih, yang mengkaji tidak mengkaji secara benar. Nah, oleh karena itu buku yang kita baca ini adalah tentang tariqat. Ya, tentang tariqat. Kita pun nanti akan menjelaskan perbedaan at-tariq dengan at-tariqah. Ya, kita sambil berjalan. Kita akan mulai, itu mulainya di halaman 17. Ya, karena muqaddimah, kita langsung ke isi kitabnya ya. 17. Dalam beberapa paragraf pertama ini mungkin saya akan membaca dengan detail ya, kalimat demi kalimat, kalimat dengan kalimat. Ketika sudah lewat 6-7 halaman mungkin kita akan cepatkan gitu. Apalagi daurah ini hanya 4 jilsah ya. Malam ini, pagi, sore, dan besok malam. Semoga besok malam bisa selesai. Nah, kalau dibaca semuanya kilmah-kilmah gitu, mungkin perlu 2 hari ya. Tapi mungkin yang akhir-akhir ini akan kita cepetin. Namun yang pertama ini ya kita perlu karena beliau menulis dengan ringkas-ringkasnya, jadi kita perlukan syarah yang agak luas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala asy-syaikh al-faqih al-imam al-alim al-allamah tajul arifin wa qudwatul muhaqqiqin Abul Abbas Sidna Ahmad ibn Isa urifa bizarruq radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa bi amsalihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi alladzi minhu bada, alhamdu wa ilaihi ya'udu wa kullu syai'in kadzalik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin muwaddihit turuqi wal masaliki wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim min majdzubin wa salik. Salatan wa salaman daimaini bidawamil mulki wal malik walhamdulillahi ala dzalik. Amma qablu wa ma'a wa ba'du, fa inna fi kulli wadin bani sa'din man itma'anna ilaihim kashafuhu wa man i'tamada alaihim atlafuhu, a'ni alladhi ja'alu al-jahla imada wal ibtida'a mihada wal batilal muzakhrafa wisada wastimalata qulubid du'afa bitarwij murada fahalaku wa ahlaku idzallu wa adallu bima salaku wala araful haqqa wal haqiqata wala adraku
bal kama qala qailun fima fa'alu wa taraku. Ini pada paragraf pertama beliau menjelaskan tentang menggunakan pepatah. Beliau membuka setelah amma qablu wa ma wa ba'du, beliau mengambil sebuah sepenggal pepatah, amsal. Fa inna fi kulli wadin bani Sa'ad. Ini merupakan amsal pepatah orang Arab yang terkenal di kalangan orang Arab, yaitu fa inna fi kulli wadin bani Sa'ad. Artinya bahwa di negeri manapun, ini maknanya, maksudnya di negeri manapun selalu ada orang yang mempunyai akhlak buruk dan jahat. Ceritanya sebetulnya ada orang masuk pindah di sebuah kabilah bernama Bani Sa'ad. Dia pindah di situ, rupanya di situ diganggu dengan orang jahat. Diganggu dengan orang jahat. Kemudian lama-kelamaan dia pindah ke tempat lain, ya, menghindari dari orang yang jahat. Rupanya di tempat yang baru, ya, setelah dia tinggal beberapa hari, ada aja orang jahat, pindah lagi. Ya. Rupanya di mana-mana dia pindah ke berbagai tempat, selalu ketemu orang jahat. Akhirnya keluar pepatah, karena dia menerima perlakuan jahat di suku Bani Sa'ad. Dia mengatakan di mana-mana ada Bani Sa'ad. Ini jadi pepatah. Untuk apa? Untuk menyebutkan bahwa pepatah ini boleh kita katakan di mana-mana ada yang baik, ada yang buruk, gitu. Ya, cuman karena dia ceritanya pengalaman buruk, berarti di mana-mana ada yang buruk. Namun ini dijadikan pepatah untuk membahas tentang tarekat. Berarti apapun nama tarekat enggak masalah, tapi ada pelakunya yang palsu. Ya. Jual kecap ada yang asli, ada yang palsu. Ya. Ini maksudnya. Ini pertama beliau sudah menjelaskan bahwa tarekatnya nggak ada masalah, tapi ada pelakunya. Ya kan tadi Bani Sa'ad itu cuman pepatah. Di mana-mana dia pindah aja ada yang jahat, gitu. Ya, bukan di kampung ini aja, bukan di kampung itu aja, semua ada. Artinya kampung tidak masalah, tapi selalu ada orang jahat. Ya. Namun di sini digunakan apapun nama tarekatnya selalu ada pemalsunya, ada pengakunya. Ada dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jami dalam kitab Nafahatul Unus. Beliau mengatakan likulli muhiqqin mubtilun, katanya. Setiap ada yang asli hak, yang hak, dan ada yang mubtilnya, ada yang palsunya. Nah, beliau hanya ingin menjelaskan berarti ada pelaku, pimpinan atau orang yang memimpin tarekat keluar dari manhajah yang tidak benar. Itu maksudnya. Lalu beliau mengatakan manit ma'anna ilaihim. Ya, manit ma'anna ilaihim kasyafuhu. Itma'anna ini memang maknanya tentram kepada mereka. Maksudnya barang siapa yang mengambil berita dari mereka, ya, artinya masuk kepada mereka, ya, kasyafuhu, mereka sendiri yang akan menyingkap keadaannya sendiri. Kalau dari jauh nggak kelihatan, begitu masuk baru. Orang masuk tarekat, ya, kemudian natijahnya apa? Ya, dia ngeluarin orang apa di situ? Kan ketahuan. Begitu. Masuk tarekat, keluar jadi dukun, kan ini ketahuan palsu berarti. Nah, itu manit ma'anna ilaihim. Orang Arab apabila ingin mendapat berita dan kabar, mereka dengan menggunakan bahasa tomin nih, katanya. Kalau kita artikan secara letterlek, tentramkan kami, maksudnya beritahu keadaan kamu kepadaku agar aku tentram, agar aku tahu tentang keadaanmu. Jadi tomin nih, begitu. Akhirnya digunakan manit ma'anna ilaihim, barang siapa yang masuk ke dalamnya untuk mengetahui keadaan berita mereka, kasyafuhu, mereka sendiri yang nanti akan azharuhu, yakni memberitahu. Gitu. Artinya para pemalsu tarekat ini, ya,
dapat diketahui ketika kita periksa ke dalamnya, sesuai atau tidak dengan manhaj itu. Itu yang pertama. Yang kemudian, wa man i'tamada 'alaihim atlafuhu. Barang siapa yang beriktimad. Kalau beriktimad ini berarti barang siapa yang sudah berpegang kepada madrasah itu, ya, sudah i'tamada alaihi, sudah mengikutinya. Atlafuhu, mereka akan merusaknya. Maksudku siapa ini? Ya, isi pepatah ini adalah orang-orang tarikat, karena ini bahas tarikat. Ya, yang akan tersingkap kalau kita cari beritanya, dan akan merusak, melahirkan orang yang artinya tidak tercapai seperti apa yang kita dengar. Apa natijah tasawuf? Kan nanti di sini dikasih tahu tasawuf itu mula-mulanya apa, kemudian hakikatnya apa, dan hasilnya apa. Nah, yang palsu ini ternyata hasilnya tidak ada. Nah, maka yang aku maksud tarikat palsu ini, alladzina ja'alu al-jahla imada, yang menjadikan kebodohan itu sebagai imad. Imad itu tiang, pilar. Jadi kelompok tarekat ini mengabaikan ilmu. Jadi seolah-olah ilmu nggak penting. Maka berarti yang ditegakkan itu adalah kebodohan, tidak ilmu. Apalagi terus mereka menafikan itu ilmu syariah, gitu. Ya, ini kami sudah hakikat, itu ilmu kulit. Ya, kalau kurus itu tinggal tulangnya doang, nggak ada dagingnya tuh. Ya, kalau kulitnya nggak ada, gitu. Nah, ini yang ada kebodohan. Ya, salah satu kebodohannya adalah katakan pimpinan tarekatnya saja mungkin tidak tahu mubtada khobar. Ya, kalau tidak tahu mubtada khobar, memimpin tarekat bagaimana? Ya, kalau seorang sekedar menjadi wali silahkan, bodoh juga bisa. Tapi ketika menjadi mursyid maka tidak bisa. Ya, tapi jika menjadikan jahal sebagai imad, ini ciri pertama tarekat palsu. Yang kedua, wal ibtida'a mihada. Banyak perkara bid'ah karena tidak hafal syariat, maka bid'ah. Saya suka mendengar ada orang yang mengatakan bahwa dia mendapat sanad zikir dari Wali Songo misalnya. Zikirnya zikir napas. Nggak tahu Sunan mana, Sunan Boneng apa Sunan Bonang. Ya. Zikirnya zikir napas. Jadi zikir napas benar. Allah, 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 Allah. Ya. Lama-lama zikir TBC itu. Ya. Ya, karena dalam tasawuf zikir itu di sini. Adapun dengan lidah itu pemula. Nah, zikirnya mesti syar'i. Gitu. Dan ada sanadnya muttasil atau gubahan para aulia juga dengan amal yang tidak keluar dari syariat. Nah, kalau sudah bid'ah sebagai mihada, midah itu sandarannya. Artinya ini menunjukkan bahwa prinsipnya, manhajnya, ya, dan pembahasan utamanya itu tiga perkara. Pertama bodoh, kedua bid'ah, yang ketiga wal batil al muzakhrab. Ini kebatilan yang diperindah. Wisada sebagai wisada. Wisada itu bantal wisada. Ya, sebagai apa? Kata Jawanya itu tetagenane itu apa? Tetagenan itu. Landasannya. Itu. Jadi dia sering mengandalkan perkara-perkara batil yang diperindah. Misalnya dia di depan muridnya ngelihat Lauhil Mahfuz gitu. Yang membuat muridnya itu terharu-haru, atau dia bisa ngelihat Baghdad dari sini, itu dia tunjukkan di depan, atau tiba-tiba celeng karena mendapat wahyu misalnya. Nah, itu batil yang muzakhrab. Arti batil itu tidak ada hakikatnya, itu bohong, tapi diperindah seolah-olah dia wali. Ya. Dan ini hanya orang-orang yang bodoh, ya, dan juga tidak ada ma'rifat dan tidak ada hakikat di dalam dirinya. Sepanjang abad mulai dari Nabi mengikat kepercayaan antara guru dan murid itu bil akhlakil karimah,
bukan dengan gharaib wal ajaib, bukan dengan aneh-aneh. Dan di dalam tasawuf, seorang murabbi itu tidak boleh memenuhi isi otak dan jiwa muridnya kecuali Allah dan ibadah. Bukan sesuatu yang khayal, takhayulat, seperti diberi angin kosong, tidak ada isinya, ya. Dan itu adalah al-batilul muzakhraf. Saya pernah meneliti, mungkin maksudnya adalah untuk mengikat kepercayaan kepada murid, karena murid itu tidak boleh luntur sedikit pun kepercayaannya kepada guru. Kalau luntur aja, in qata'al madad, warisan rohaninya itu udah putus, tidak nyambung. Maka sering para guru palsu ini untuk mengambil kepercayaan murid agar tidak berubah dengan batil muzakhraf, ya. Bahkan Al-Imam Ibn Arabi mengatakan, jika guru menghadirkan keagungan dirinya lebih, ya, artinya menghadirkan keagungan dirinya ke dalam jiwa muridnya lebih dari Allah, itu mursyid mubtil. Karena seorang murabbi mursyid adalah membawa orang kepada Allah dan menanamkan keagungan Allah di dalam jiwanya. Bahkan mengajarkan bahwa kita ini, artinya seorang murid dengan mursyid, ya, berada di dalam genggaman Allah hatinya, ya. Dan murabbi hakiki itu Allah, dan yang memberikan al-madad ar-rohani itu Allah. Apabila si murabbi menghadirkan kepada muridnya keagungan Allah dan memandang semua manusia di tangan Allah, maka itulah murabbi yang benar, dan itu bukan batil, itu adalah hakiki. Nah, jadi ciri Bani Sa'ad ini, kita menggunakan istilah yang beliau gunakan, ciri Bani Sa'ad ini adalah ciri tarekat yang palsu ini, al-jahlu wal ibtida'u wal batilul muzakhraf. Dan ada lagi kemudian yang keempat ini adalah sebuah objek, ya, orang yang menjadi objek penerimanya, yaitu wastimalata qulubid du'afa, dan mengambil perhatian orang yang punya hati yang lemah, ya. Ya, kalau muridnya jahil, mesti muridnya jahil-jahil, ya. Maka mereka lah yang diambil perhatiannya, hati yang lemah itu, bitarwij. Tarwij ini dengan mempublikasikan, menyebarkan. Apa yang disebarkan itu ada at-tarwij. Itu alnya adalah al-ahdil dzikri. Apa yang disebarkan? Kebodohan, bid'ah, dan kebatilan mujahraf, ya. Murada yang ditujunya untuk menyebarkan berita tiga itu adalah ahlu qulubid du'afa, orang yang lemah hatinya. Coba Pak, ada nggak orang yang ngaku nabi? Ada nggak pengikutnya? Qulubud du'afa. Ada nggak orang yang ngaku Nabi Isa, Imam Mahdi, Jibril, ya? Imam Mahdi di mana-mana ada ya Pak, ngaku. Pengikutnya ada nggak tuh? Itu loh qulubud du'afa. Justru ketika orang mengajak kebenaran, sedikit Pak, ya, sedikit. Nah, maka pahalaku wa ahlaku, mereka rusak dan merusak. Kenapa? Idh dhallu wa adhallu, karena mereka sesat maka menyesatkan. Wala araful haq, mereka tidak kenal Allah. Wal haqiqah, dan tidak kenal hakikat. Wala adraku, dan tidak mencapai. Bal kama qala qailun, bahkan seperti ada orang yang mengatakan fima fa'alu wa taraku, tentang tindak tanduk mereka. Apa? Marda 'anil khairati fi bahrir rada, ghariqu fala da'in li nahjin aqwami, suhifu bi kulli radhilatin madhmumatin, sarafu wujuhahum li wajhi dirhami, namu 'anil maqsudi lam yastaiqadhu, satakunu yaqzatuhum li khatbin a'zami. Mardo ini sakit Pak, ya, mardo ini sakit. Artinya apa sakit itu?
yaitu lemah, ya. Mereka lemah dari kebaikan. Ya, katakanlah mereka tidak memiliki kebaikan. Tetapi ghariqu fi bahri rada, tenggelam di lautan kehinaan. Kebodohan, bid'ah, kebatilan itu roda. Kehinaan, tenggelam di situ. Fala da'in, dan mereka tidak peduli linahjin aqwami, kepada manhaj yang lurus. Suhifu bikulli radhilatin mazmumah, mereka sangat menyukai segala sifat kehinaan dan tercela. Sarafu wujuhahum liwajhi dirhami, mereka menghadapkan tujuannya untuk sekeping dirham dunia. Ya, pimpinannya hanya bertujuan kepada jahwal mal, kedudukan ingin dianggap wali, dan jam'ul mal, menghimpunkan harta. Ini tujuannya, bukan dia sebagai khadim khidmah, ya, kepada agama dan kepada umat. Dan kemudian namu, mereka artinya tidur, lelap dari tujuan sebenarnya, walam yastayqidhu, dan tidak sadar. Kapan sadarnya? Satakunu yaqdzatuhum li khatbin a'zami, karena ada perkara besar, mungkin di kiamat, hari kiamat baru sadar. Artinya kondisi mereka seperti yang digambarkan dalam bait syair ini. Mereka tidak menyadari, bahkan mereka mungkin menganggapnya wali, ya, bahkan mungkin menganggapnya dia ahli hakikat, paling hakikat, ya. Pokoknya ilmu dialah inilah yang sebenarnya kalau diamalkan di dunia ini akan maju, itu dalam khayalan mereka. Ya, artinya dia tenggelam. Ya. Nah, kemudian paragraf yang pertama itu menjelaskan tentang ada pemalsu, ya, tarikat dengan 3 ciri: kebodohan, kebid'ahan, dan kebatilan. Dan objek untuk menyebarkan 3 itu adalah al-juhala wa du'afa, yang hatinya lemah imannya, ya, mudah tergoda dengan klinik-klinik. Kan dulu juga ada, Pak, kita boleh sebut karena itu sudah terjadi. Bapak taat pribadi apa pribadi taat, ya. Kan itu ada orang intelek, kan, ya, itu percaya dengan semua khurafat itu. Itu karena hatinya du'afa. Di sini tidak disebutkan otaknya du'afa, tapi hatinya yang du'afa, hatinya yang lemah, ya. Materi lebih kuat, nafsu lebih kuat, ya, dan imannya lemah. Ini paragraf yang pertama. Kemudian kita masuk kepada paragraf yang kedua. Beliau menjelaskan tentang tariq. Walamma kana, qala radhiyallahu, walamma kana tariqus sufiyah. Beliau menggunakan di situ kata tariqus sufiyah. Tariqus sufiyah. Kita mendengar lagi ada kata istilah tariq dan tariqah. Tariq, satunya tariqah. Ya. Apa perbedaannya tariq dengan tariqah ini? Kalau secara sharaf, tariq itu sifat, wajan fa'il. Ya, tariq wajannya fa'il. Tariqah wajan fa'ilah. Kalau dalam sharaf, tariq atau fa'il itu sifat. Kalau sifat ini dikasih tak marbutoh, tariqah, maka menjadi isim. Ya. Dalam istilah tasawuf, tariq itu maknanya sifat, perilaku, kebiasaan, seperti sunnah. Sunnah juga jalan, tariq juga jalan, tapi yang dimaksud adalah jalan maknawi, yaitu perilaku, bukan jalan fisik. Ya. Tapi perilaku yang ditimbulkan dari batin, yaitu sifat, itu tariq. Ya. Maka apabila dikatakan tariqus sufiyah, berarti perilaku, sifat, mau akhlak. Kalau nanti selanjutnya malah maqamat istilahnya, tariq itu. Ya, tariq itu perilaku, suluk. Terkadang mereka menggunakan suluk itu adalah taraduknya, sinonimnya. Tariq, suluk, perilaku. Sehingga
Terkadang kalau ingin menerangkan tasawuf secara argumentasi, at-tasawuf huwa as-suluk ilallah, at-tariq ilallah, perilaku. Ya. Karena berjalan kepada Allah itu bukan menuju kepada satu tempat, kepada satu arah, tetapi kepada pengisian sifat-sifat rohani yang menimbulkan perilaku baik. Itu orang yang berjalan menuju kepada Allah. Nah, maka thariqus sufiyah ini adalah perilaku orang sufi, akhlak orang sufi, sifat mulia orang sufi, itu thariqus sufiyah. Ya, katakanlah sifat mulia, gitu. Karena sufiyah ini adalah sosok orang yang memiliki perilaku itu. Namun yang dimaksudnya adalah sifat. Artinya, jika sifat-sifat mulia itu, artinya yang ada pada orang sufi, mahbuban bittaba'. Mahbuban itu disukai secara alami. Siapa yang gak suka sifat mulia? Ya, gangster pun orang jahat, ya, dia suka kepada orang yang berlaku baik dengan dia. Karena tabiat secara alami suka. Artinya perkara tasawuf itu perkara sifat mulia yang disukai oleh siapapun secara alami, fitrah. Kemudian mahmudan, sifat-sifat mulia ini mahmudan, terpuji, bil aqlis salim, dengan akal sehat, wasyar'i, dan agama syariat. Agama memuji, akal sehat memuji. Ya, artinya tasawuf itu masalah perilaku, ya, yang diekspresikan dari sifat batin, dari akhlak, itu tasawuf. Ya. Kemudian ba'idan, di sini ba'idan an idrakil kafati lidiqatihi. Jadi thariq ini ba'idan an idraki al kafati lidiqatihi. Ini jauh dicapai oleh mayoritas orang, karena thariq ini perkara yang dakik. Dia sifat yang abstrak, nggak kelihatan. Bagaimana orang paham? Contoh, ya, orang kalau ngaku ahli fikih, nggak ada yang berani, Pak, karena akan ditanyakan pendapat 4 mazhab. Ya, nggak ada orang, saya ini fakih sama dengan Imam Syafi'i, nggak berani tuh. Ya, tanya dalil-dalil, ngeper. Ya, atau saya ini hafal Quran, hafal ribuan hadis seperti Imam Al-Asqalani, nggak berani, Pak, karena ini perkara yang bukan masalah yang dakik. Ini, ya, masalah penguasaan disiplin ilmu zahir, ya, hafalan, nas, teks, arok, pendapat, nggak ada yang berani. Bapak berani nggak mengaku saya ahli matematik kalau bukan ahli matematik? Nggak berani, Pak. Kenapa? Karena orang tahu fisiknya, materinya. Tapi kalau misalnya ngaku saya wali, mungkin nggak? Saya Imam Mahdi, ya, itu perkara yang dakik. Nah, kenapa banyak pengaku-ngaku? Karena berpeluang tasawuf ini, ya, untuk timbulnya orang mengaku-ngaku, karena materinya adalah perkara yang dakik, yang ba'id an idrakil kafah. Sekarang kita lihat masyarakat, satu sifat aja kita ambil dari thariq ini, sabar. Itu nggak ngerti, Pak. Malah kita sering ngomong, kamu jangan sabar banget. Gimana wong Allah nyuruh sabar banget, kita ya, kamu goblok, sabar. Hidup ini jangan tawakal, bodoh, coba itu. Kan nggak ngerti apa itu sebetulnya akhlak. Ya. Nah, ini memang jauh dari kehidupan bawah. Ya, katakanlah kalau kita diumpamakan seperti apa namanya, piramid, maka yang baik ini yang di atas sedikit, yang banyak ini nggak akan ngerti tentang keelitan thariqus sufiyah. Itu perkara akhlak, perkara tarekat, bukan perkara hakikat. Ya. Nah, maka karena dakik, jauh dari kehidupan dan jangkauan orang umum mayoritas, ya. Namun orang suka kepada sifat-sifat mulia. Kita suka disabari oleh orang, kita suka diridhoi oleh orang, tapi terkadang kita sendiri nggak sabar. Gue hitung sampai 3, kalau masih begitu aja nggak sabar, kan nggak mungkin sabar, ada hitungannya.
dan lain sebagainya. Artinya tasawuf itu adalah thariqus sufiyah, itu perkara-perkara yang bersifat mahmud wa mahbub indal aql as-salim, inda syariah, dan inda tabiat as-salimah, ya, karakter atau jiwa yang selamat. Nah, kemudian mafqudal usuli al-musbitati, usulnya yang mengakar, akarnya yang mengakar, yang kuat. Musbit itu yang terpendam ke dalam akarnya, usulnya, dasarnya, ya, itu mafqud. Mafqud itu apa? Mafqud itu faqida yaqidu, ya, tidak kelihatan, hilang, ya, hilang. Kenapa? Li ghurfatihi. Kalau kita betul-betul nemuin orang sabar, Pak, itu kita anggap wali zaman sekarang. Punya sabar aja satu. Kenapa? Karena sifat ini sudah mafqud. Karena adanya di sini, ya, sudah mafqud. Karena katakanlah kehidupan sekarang itu kehidupan yang materialistik, hedonistik, ya. Maka dianggap torik sufiyah ini, ya, usulnya yang musbit di sini itu mafqud, sudah tidak diprediksi oleh orang. Maka kalau ada wali, makanya li ghurfatihi, karena aneh. Gua heran lu masih sabar aja, kan gitu. Ya. Gini hari masih ada orang kayak ente, ridho banget, kan gitu. Kan aneh itu. Ya, kemudian majhul al asli wal far'i. Majhul itu tidak diketahui. Usulnya adalah di hati, furu'nya di amalan. Itu juga udah nggak dipahami. Tadi orang Pak sabar itu nggak paham. Istri ente digodain orang, ente masih sabar aja. Kok dikatain sabar? Kan nggak tahu perilaku sabar itu apa, sifat sabar itu apa, nggak tahu, majhul, ya, majhul, ya, majhul kepada hakikatnya. Makanya kalau orang yang berilmu saja la ya'riful alim ilal alim, la ya'riful wali ilal wali, maka la ya'rifus sabir illa sabir, la ya'rifur radi illa radi. Tidak kenal, Pak, itu bukan benda materi. Orang semua ukurannya sekarang materi. Akhlak itu tidak ada prediksinya. Maka orang nggak kenal apa perilaku ridho itu secara fisiknya apa, perilaku fisiknya nggak tahu, majhul. Usulnya perilakunya majhul, zahirnya. Kemudian apa usulnya, sifatnya, purunya juga keluar cabangnya itu ke perilaku juga majhul, ya. Tidak tahu. Namun jika orang punya sabar, akan ada getaran batin. Oh, kenal itu sabar. Enggak kita bodoh-bodohin. Ya. Saya pernah dulu ada mahasiswa di Mesir, itu orang Kalimantan, ya, orang Banjar. Mahasiswi perempuan habis ngaji di aula saya, lalu dia berdoa di situ. Istri saya mendengar. Isi doanya, ya Allah, mohon ya Allah hancurkan bapak saya, sambar petir, tabrak kereta, mati celaka. Maka istri saya dengerin, loh, lalu laporan ke saya. Itu akhirnya saya panggil. Kenapa? Itu memang bapak saya yang melahirkan saya melalui ibu saya, tapi dia jahat kepada ibu saya. Ibu saya tiap hari menerima pukulan, tendangan, cacian, tapi ibu saya terus mengabdi. Tidak kurang sedikit pun dia mengabdi, ya. Tidak ada bagian tubuhnya yang selamat udah. Kenapa minum, main perempuan, semua keluarganya, hatta mertuanya suruh cerai, tapi ibu saya nggak mau cerai. Ibu saya emang orang bodoh, orang tolol, orang takut hidup meninggalin suami, nggak percaya sama Allah, begitu. Saya bengong aja. Terus kamu udah nanya sama ibumu? Ya alasannya sih ini surga saya.
Ya, saya berdua-dua dengan istri saya menangis. Ini waliyah abad segini ada itu. Saya ingat ya kisah bahwasanya ada satu ungkapan, itu asar, bahwasanya al-kamalu minan nisa, katanya arba'ah, kalau minar rijal kasir. Ya, dari laki-laki, contoh ideal ketokohan rohani dari laki-laki itu banyak sekali. Para nabi, semua para nabi, para rasul, ya Rasulullah SAW sendiri, para sahabatnya, kan itu idola-idola sosok kerohanian yang dipuji di dalam Al-Quran. Orang siddiqin, muqarrabin, aulia, mukhlasin, muhsinin, kan itu orangnya. Minal anbiya'i wal mursalina was-siddiqina was-solihina. Ya. Tapi kalau dari perempuan cuma 4. Asiyah, Khadijah, Maryam, Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Jadi perempuan ini ngikut kemana rohaninya itu? Ya. Semua orang mengaku bodoh. Perempuan kalau mati itu kayaknya udah nggak ditanya oleh malaikat, ke surga langsung. Tapi dalam kehidupan kita gharib. Ya. Kita sering mendengar cerita dulu seorang suami istri ngikutin gurunya berjuang kemana-mana, sampai nggak sempat punya rumah sampai mati. Bagaimana kalau ada kehidupan orang di sekitar kita? Mesti gharib. Ya. Dan nggak ada lagi berantem mulu kali suami istri itu. Ya. Bang, Quran juga mengatakan mesti, udah banyak dalilnya tuh. Ya, ya katakanlah sisi kehidupan rohani itu memang tidak ada prediksinya sekarang, walaupun orang yang berilmu dan beramal. Tapi thariqus sufiyah tetap ba'idun an idrakil kafah lidiqatihi. Apa selanjutannya? Kasura fihi al-mudda'una bila haqiqah. Banyak pengaku-ngaku di masalah thariq yang memiliki ya kerohanian. Ini disebut hakikat, sifat-sifat itu. Banyak para pengaku-ngaku, cuman nggak bisa menunjukkannya. Maka menunjukkannya dengan al-batilul muzakhrab wal bid'ah wal jahal. Tiba-tiba dia bilang, saya bertapak di bukit ketemu 7 kutub. Kan apa yang mau dijelaskan? Bahwa dia ahli thariq sufiyah. Tapi nggak ada yang nggak bisa dibuktikan. Maka yang dibuktikannya batil. Saya datang jalan-jalan ke Laut Kidul, ketemu Nabi Khidir. Jangan-jangan Nyi Roro Kidul nyerupai Nabi Khidir. Kenapa ketika orang mau menarik di dalam tarekat, itu yang dikedepankan? Ya. Itu tidak menyalahi baiat, menyalahi tazkiyatun nafas. Ini kasura al-mudda'una fihi, ya, bila haqiqah, nggak ada hakikatnya. Jadi berpeluang mengaku-ngaku karena nggak ada fisiknya. Kalau juga mau ditunjukkan yang rada tidak aneh, ini Pak Imamah, jubah, ya, menunjukkan bahwa saya orang sufi. Ya. Nggak ada kan benda yang ditunjukkannya, nggak ada. Seragam bajunya, ya, tidak ada. Dan kita juga nggak tahu betul gak dia orang ahli thariq. Artinya yang memiliki di dalamnya sifat-sifat mulia, betul tidak?
Ada kisah seorang wali miskin, bertahun-tahun dia ngumpulin duit, pengen beli kitab, Pak. Lama singkatnya, akhirnya dia punya duit juga dan beli kitab sampai 3 roda pedati. Dia di roda yang keempat di depan, di belakang berjejer kitabnya bertumpuk di 3 roda itu. Kuda itu yang ya. Lalu kemudian karena girang bertahun-tahun dia ngumpulin duit, dia seorang wali ya. Tiba-tiba ada orang yang minta-minta ya, bagi saya, bantu saya, karena dia lagi bahagia dikasih duit banyak. Aku tidak perlu duit. Kamu perlu apa? Saya ingin kitab semua 3 roda itu. Weh, ngaco kamu. Karena dia merasa bahwa ini impian dia bertahun-tahun ya, diminta kitabnya itu semua, marah. Sana. Orang gila dasar katanya. Begitu jalan baru sadar, mungkin kegembiraan kitab menutupi kewaliannya, Pak. Jadi begitu lama sadar, dia nengok, la ya'riful wali ilal wali. Terus dia berdiri, turunkan kitab itu, kasih ke dia semua. Dia pergi. Artinya mereka yang mempunyai sesama ahli thariq nggak perlu mengaku, memang dia mengerti. Nggak perlu dia mengaku-ngaku, itu tidak ya. Dia pakaiannya ulama, dia tidak, tapi dia tahu ini wali ya, lagi mahjub bil kutub ya, maka diminta kitabnya. Padahal setelah diambil, dianterin lagi ke rumahnya. Nah kemudian watasayyakha fihi, dan telah menjadi syekh di dalam thariq sufiyah ini al-jahiluna bit thariqah, orang yang bodoh dengan thariqat. Tadi ini disebut thariqus sufiyah, lalu kemudian di sini al-jahiluna bit thariqah ya. Bagaimana orang mengaku memiliki thariqus sufiyah, sifat mulia, sedangkan dia tidak mengerti ya, tidak mempunyai. Lalu karena dia punya thariq, punya sifat mulia, maka dia menjadi pimpinan thariqah. Thariqah ini madrasahnya untuk mendidik sifat ini. Kenapa orang sufi menggunakan nama thariq dan ini thariqah? Karena secara soroh pun thariq ini sifat, kalau dikasih marbutoh menjadi isim. Jadi nama madrasah untuk mendidik perilaku sufi ini di dalam thariqatus sufiyah, di thariqatnya. Katakan ini program, ini metode tentang tasawuf. Maka di dalam diri tasawuf terdapat program dan metodenya. Semua ilmu kan punya metodologi sendiri. Maka itulah thariqahnya. Nah, lalu orang yang mengaku-ngaku tadi, mengaku-ngaku punya thariq, menjadi syekh thariqat yang bodoh itu. Masa pimpinan thariqat tidak tahu mubtada khobar? Terus menerangin agama apa? Wa tasayyakha fihi al-jahiluna bit thariqah. Itu. Dan akhirnya wa ankara al-mutahadzliqun jumlatan wa tafsilan. Ini akibatnya, Pak. Akhirnya orang di luar, orang-orang yang mutahadzliq. Apa mutahadzliq itu? Orang yang mengaku punya ilmu, orang yang hanya punya kepandaian bicara. Ya, orang usil lah katakan. Ahli ilmu yang usil, yang tidak mengkaji secara mendalam, itu mutahadzliq. Angkarahu, mengingkari apa? Mengingkari adanya thariq ini. Kita dengar, Pak, ada orang gak percaya ya, bahwa thariqat ini ya, mendidik sifat mulia. Enggak. Bahkan ada yang mengatakan enggak ada thariqat itu, bid'ah, yang ada akhlakul karimah atau zuhud. Ya, ini orang-orang yang mutahadzliq. Ya, angkarahu, mengingkari ada thariq. Ya. Orang secara umum, hatta orang yang punya ilmu,
memahami sifat mulia itu cukup dengan taklim, cukup dengan pikiran, cukup dengan pengetahuan. Ya. Kita pengen sabar, cukup kita membaca ayat dan memahami definisi sabar, dalil sabar, lalu kita bersabar. Tidak. Ya. Sabar itu atau sifat atau torik supaya itu adalah minnah katanya, anugerah Allah. Bahkan dikatakan wahdiyah, mauhibah. Kemudian dia mengingkarinya itu jumlah, ya. Jumlah artinya secara global, watafsilan, bahkan perinciannya juga menolak. Kita menyaksikan Pak, orang menolak tasawuf. Tapi saya punya pengalaman menjelaskan tentang manhaj tasawuf yang benar kepada para pelaku yang memang keluar dari manhaj itu lebih susah dipahaminya dibanding orang yang menolak tasawuf. Saya berapa kali diminta oleh orang yang memang menolak tasawuf. Dia minta keterangan tentang tasawuf. Ketika diterangkan, jawaban mereka, kalau tasawuf yang ente terangin itu betul. Tapi ketika saya nerangin dengan orang yang memang pelaku tasawuf, enggak. Malah saya dikatain Wahabi. Ini sufi Wahabi katanya. Ya. Karena saya bicara tentang manhaj, tentang tarekat yang benar. Nah, itu tasawuf yang atau tarekat yang tradisional. Itu salah satu kerugiannya. Akibat ada pengaku-ngaku, akibat perkara tasawuf juga. Kan ada orang, saya sudah bertarekat ternyata sesat, itu sebab saya keluar dari tarekat. Salah. Dia dapat ya, Bani Sa'ad tadi. Banyak Pak, orang alim mengingkari tarekat habis-habisan, menyerang dengan dalil karena alasannya dia pernah masuk dan ternyata di dalamnya rusak. Ya. Dan mereka menyerang akhirnya semua ulama sufi. Imam Al-Ghazali diserang, Imam Junaidi diserang, Syekh Abdul Qadir diserang. Ya. Kemudian walam yanzur fihi al-muhibbuna wajhan wala dalilan. Nah, kalau tadi orang yang memang mutahazlik, yang usil, mengingkari, ini sekarang ada orang muhibbun, orang muhibbin yang memang ingin tasawuf, ingin tarekat, lam yanzur fihi, mereka tidak melihat fihi, kepada tarekat sepihak ini apa? Wajhan, ya arahnya, wala dalilan, gaitnya, enggak tahu. Nah, akhirnya salah masuk karena nggak ada brosurnya Pak, ya nggak ada brosurnya, nggak ada penjelasan secara materi yang menunjukkan bahwa dia betul-betul ahli thariq. Paling dilihat sorbannya, jubahnya, muridnya banyak. Ya. Nah kan tidak ada orang muhibbin itu arah dan tujuannya ya tidak dia ketahui, dia tidak lihat. Nah, karena ada yang mengingkari dan juga ada yang mencintai tapi salah jalan, fahalaka fihi qaumun, maka hancurlah satu golongan sufi birradi wal inkar. Karena ada yang mengingkari, akhirnya kelompok itu sibuknya dengan membela diri dan mengingkari orang yang mengingkari. Itu saja sibuknya. Seolah-olah muridnya ya ditanamkan pikiran untuk membela dia ya, karena ada yang mengingkari dan terjebak dalam khilafiyah ikhtilaf. Hari-hari kelompok itu bicara tentang keburukan yang lain di depan muridnya. Ini pendidikan apa kalau isinya hanya memburuk-burukan orang lain? Satu lagi, wahalaka akharun, yang lain ini para pencinta,
hancur juga, rusak juga bil ittiba'i wal ightirar. Ya, karena ngikut dan kena terpedaya. Jadi ada dua kesibukan di kelompok tarekat palsu ini, ya. Karena isi kandungannya adalah al-jahlu wal batilu wal ibtida'. Pengikutnya adalah min qulubid du'afa. Dan pimpinannya adalah minal jahilin. Maka kesibukannya yang terjadi di dalam madrasah itu, kelompok itu ar-radd wal inkar. Ya. Dan al-ittiba wal ightirar. Itu paragraf kedua. Beliau memberi alasan kenapa timbulnya pengaku-ngaku. Karena perkara tasawuf bukan perkara zahir, perkara batin yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak ditunjukkan dalam bentuk fisik. Tidak. Orang yang bertarekat katanya dia akan melewati tahap makom. Sering orang berpikir, saya sudah makom apa ya? Ya. Itu pun tidak betul. Cara berjalan dan berpikir seperti itu. Ya. Nah, maka paragraf yang kedua ini beliau menjelaskan boleh, alasannya, argumen apa? Ya, memberikan alasan boleh jadi berpeluang, berpotensi timbulnya para pengaku-ngaku. Ya. Kemudian yang paragraf ketiga, wala amri. Nah, beliau memberikan sikap kepada ya, sikap kepada orang luar yang menyikapi tentang tarekat ini. Wala amri, demi hidupku, innal munkira, bahwasanya orang yang mengingkari apa? Mengingkari tarik supiah. Aslamu, lebih selamat, lihtiyatihi, kalau tujuannya untuk hati-hati. Saya nggak mau masuk tarekat, saya takut salah pilih, itu lebih selamat. Ya. Dulu Pak, orang masuk tarekat itu karena niat berkudwah. Nanti di tengah itu kita akan dapatkan alasannya. Kenapa orang dulu itu buku tasawuf belum ditulis, tapi mereka masuk kepada madrasah itu selamat dan benar. Sekarang buku tasawuf banyak. Artinya Allah sudah menunjukkan bahwa orang sekarang kalau mau masuk tarekat mesti pahami dulu apa itu tasawuf, apa itu tarekat, sehingga hakikat yang dia pahami juga benar kalau tarekatnya betul. Nah, maka beliau memberikan sikap innal munkira aslam lihtiyati, seolah-olah mendingan orang ngingkarin kalau tujuannya karena dia takut rusak. Ya. Tapi nanti beliau akan bimbing bagaimana untuk kita masuk tapi selamat. Kemudian wal waqi ini, dan yang mencela bila haqiqatin, tanpa hakikat. Ya. Kalau tadi kan mengingkari, sekarang yang mencela, tapi bila haqiqatin, mencelanya tanpa hakikat. Ala khatarin, sangat berbahaya. Alasannya lihtibatihi, amalnya akan bangkrut nanti kalau mencoba menghina thariqul auliya as-sufiyah. Ya, kalau menghinanya nggak tepat. Gara-gara dia masuk kepada tarekat yang salah, semua para aulia dicaci maki, kan bahaya itu. Bi khilafi, berbeda, al-akhizi bihaqqin, yang al-akhizi ini boleh maknanya yang mengkritik dengan hak. Banyak imam
Sultanil Ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau di zamannya terdapat para pemalsu itu, dan beliau sudah kritik dan beliau tobatkan. Di dalam kitab Al-Ghunya di bab terakhir, beliau menulis satu bab khusus. Bab itu untuk menuliskan beberapa kelompok tarekat yang sesat, dan beliau beri nama dengan nama kesesatan yang dilakukan. Dan dulu kami di Mesir membaca kitab Al-Fathur Rabbani karangan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Isinya mengkritik orang sufi secara tajam. Dia sufi. Ya, Imam Sya'rani juga punya kitab mengkritik, termasuk beliau. Imam Al-Ghazali termasuk. Ya. Bi khilafil akhidhi bihaqqin. Ya. Atau berbeda, kalau akhir kita artikan mengambil tarekat bihakin dengan benar, boleh. Atau mengkritik, saya lebih cocok mengkritik akhir, karena meskipun itu akhir tidak ada fi, tetapi ya mahdzuf sudah ada di atas. Bihakin dengan benar, watariki, dan tidak mengkritik juga dengan benar, dengan hak. Fa inna kullan minhuma ala shawab, keduanya di atas kebenaran. Bima huwa bi, apa yang dia lakukan. Kalau mengkritik yang salah-salah, benar. Sebenarnya Imam Ibn Taimiyah mengkritik itu tentang yang salah-salah. Sebenarnya Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis mengkritik yang salah-salah. Dan itu bisa kita nukil. Ya, namun Imam Ibn Taimiyah ada kesalahan lain, bukan di situ kesalahannya. Karena buktinya muridnya Ibnul Qayyim banyak menukil tasawuf dari gurunya. Nah, ketika bicara tentang ilmu kalam, baru ada terpeleset lidah Ibn Taimiyah dan keluar dari ijma ulama, itu lain perkara. Kita secara objektif menjelaskan, karena seorang imam alim besar harus diceritakan, dijelaskan dengan kebesarannya, bukan dengan pandangan yang kerdil. Kemudian kenapa mengkritik, mencela tidak boleh, mengkritik dengan benar boleh, dan sebagainya? Izla yajuz, karena tidak boleh an yakfua, mengatakan ghairu ma alimah, selain apa yang ia ketahui. Kalau nggak tahu jangan kritik. Wala an yataqaddama, dan mempersembahkan atau bertindak li syai'in, kepada sesuatu siwa ma fahimah, selain yang ia pahami. Ini selesai kritik beliau terhadap golongan tarekat yang dikatakan oleh beliau Bani Sa'ad palsu, dengan sifat-sifatnya dijelaskan, dan dampak buruk yang ditimbulkan, ya, dan sikap menyikapinya bagaimana, ya, akibat reaksi di luar dari perbuatan ini, ya, dijelaskan oleh beliau. Lalu kemudian beliau masuk kepada menasehati. Fal wajib, maka yang wajib